Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya buka TikTok dan saya membuat konten ini karena ini masih menjadi trending, isu perselingkuhan antara Tina Kana dan suaminya Kenang Mirdad. Jadi anak dari Mas Jamal dan Mbak Lydia Kandou ini rupanya mengalami satu, jadi ini diisukan wanitanya ini memiliki hubungan spesial dengan pria lain dan bahkan sempat memergoki si istrinya ini tadi berciuman, katanya begitu. Tapi kembali lagi, jangan menghujat sesuatu kalau tidak ada buktinya. Dan yang akan saya bahas di sini adalah sesuatu yang menarik saat Lydia Kandou ini mengatakan bahwa anaknya Kenang Mirdad ini tidak akan menceraikan istrinya. Oke. Kita terus kemudian harus bertanya-tanya, karena ini adalah satu hal yang kalau memang isu ini benar terjadi. Nah, dan selama ini orang-orang mempercayai ini benar karena kakaknya si Naysila ini mengunfollow si Tina Kana. Karena sebelumnya ini mereka terlihat akrab sekali, dan sekarang mengunfollow, bahkan mengeluarkan kata-kata yang, ya kalau cewek di sosial media itu kan mereka ini mengeluarkan sesuatu yang mereka bilang just saying, tapi itu nyindir seseorang. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah cerita ini? Di luar ini belum terbukti benar atau tidak, kita langsung akan lihat satu demi satu. Yang pertama adalah jangan mudah percaya akan apa yang kita lihat di media sosial. Kita melihat mereka berdua ini sangat-sangat romantis. 12 tahun pernikahan, mereka ini sangat-sangat harmonis dan gak ada isu apapun. Tapi langsung keluar isu seperti ini dan semua orang terus kemudian menjadi bingung. Nah, ini adalah sesuatu yang terus kemudian dicoba dicari tahu. Oh, katanya ini ternyata adalah teman main sepedaannya dan sebagainya. Saya pun sempat menelusuri beberapa pihak dan akhirnya sempat untuk melihat siapa sih pria ini tadi yang diisukan ini tadi. Dan jika memang benar dia, ini sepertinya adalah seseorang yang bahkan sudah berkeluarga, memiliki anak juga. Di fotonya juga ditunjukkan dia memang rajin main sepeda di sini. Mungkin sekolah di luar negeri karena beberapa kali dia pergi ke luar negeri juga. Dan saya nggak mau menyebut orangnya ini karena bisa jadi ini ternyata salah. Tapi kalau dilihat dari sini sih, ya ini sepertinya masalah kenyamanan kalau memang ini terjadi. Kalau memang ini terjadi. Tapi kembali lagi di sini, kalau kita lihat di sini kan, jangan mudah percaya dengan apa yang kamu lihat. Termasuk ini pun adalah apa yang kamu lihat di sosial media. Jangan langsung percaya, cari sumber dari banyak sumber dan coba untuk menyarikan dengan tepat. Ini tapi satu hal yang perlu kita sampaikan adalah nggak semua yang ditampilkan oleh orang itu adalah apa kenyataannya. Karena terkadang pesan saya adalah kita itu cemburu. Kita merasa kita sial, kita merasa kita less happier, kita merasa kita nggak mendapatkan apapun. Padahal orang ini mungkin saja memalsukannya. Mungkin saja dia ini nggak seperti apa yang ditunjukkannya. Dan mungkin saja dia sebenarnya nggak semenyenangkan apa yang kalian lihat. Nah, tapi kembali lagi di sini yang ingin disampaikan adalah medsos ini memang tempat segala hal ini bisa terjadi dengan sangat cepat. Dagang bisa lebih cepat, kaya lebih cepat, miskin juga lebih cepat kalau suka judi online atau main seperti money game seperti itu, yang pilih untung rugi atau jual atau tahan jual tahan seperti itu tanpa tahu fundamentalnya. Nah, ini adalah satu tempat di mana semua orang ini akan bisa melakukan apapun termasuk perselingkuhan itu sendiri. Dan kalau dilihat dari sini, sebenarnya ini adalah satu hal yang sepertinya ini lebih banyak marak, tapi ya karena dia ini artis, terus kemudian ini terbongkar dan semua orang membicarakan. Kembali lagi, ini masih diisukan, belum tentu benar, tetapi jika memang iya, ini adalah sesuatu yang harus benar-benar diwaspadai. Maka gunakan media sosial dengan hati-hati, gunakan untuk sesuatu yang positif, dan positif artinya tidak merugikan orang lain, dan harapannya harus tahu konsekuensi saat menggunakannya. Yang berikutnya lagi, saya bilang ini adalah sebuah hal yang harus hati-hati, karena dalam sosial media, karena tadi yang saya katakan itu nggak selalu benar, bisa jadi ini palsu, maka hati-hati juga kalau mungkin saja dalam perselingkuhan terjebak kenyamanan yang palsu. Mungkin dengan apa yang dirasakan dengan pasangan tidak terlalu nyaman, mendapatkan tawaran kenyamanan yang lain, dijalani, terus kemudian lupa kalau ternyata masih punya pasangan, punya anak, punya yang lainnya, yang akhirnya membuat ini jadi bias. Dan terus kemudian mencari kesalahan tentang apapun yang sudah dijalani, walaupun itu sudah lama, dan menjustifikasi apa yang dilakukan ini tadi. Jika sudah sampai di titik itu, maka harus hati-hati. Karena terkadang sesuatu yang palsu ini dianggap jadi kenyataan,
dipercaya, dan setelah yang nyata ini tadi ditinggalkan, yang palsu ini mulai terbongkar kepalsuannya dan terus kemudian menyesal. Maka daripada itu hati-hati sekali, apapun yang kalian ambil, apapun yang kalian tempuh, pastikan this is the real deal. Jangan sampai kalian menjalani sesuatu yang ternyata ini hanya sesuatu yang nggak akan selama-lamanya dan nggak menghasilkan sesuatu yang bisa akan dipegang di sini. Dan kita lihat lagi di sini bahwa kepalsuan ini tadi adalah karena ya nggak terikat sebuah komitmen untuk, ya kalau saya lihat yang dirugikan nanti akhirnya adalah sang wanita. Nah, kenapa di sini? Karena ya kalau ternyata dalam perselingkuhan apapun ini tadi, setelah dijalani dan sebagainya, mungkin kalian berpikir nggak apa-apa deh, nanti toh juga dia kemarin menjanjikan akan meninggalkan istrinya, dia kemarin katanya sudah lama nggak punya hubungan atau pisah ranjang sama istrinya, dia katanya kemarin ada banyak katanya, dan laki-laki kalau mau perempuan dia bisa mengarang kata-kata apapun untuk memastikan kalian percaya dan menjustifikasi hubungan itu. Maka pastikan baik-baik alasannya apa. Jika memang dia ingin meninggalkan istrinya, suruh tinggalin istrinya dulu baru sama kalian. Jangan sampai kalian muncul sebagai seseorang yang akan merebut seorang pria ini dari istrinya, karena saya yakin kamu pun pasti tidak akan mau. Nah, untuk kalian semua yang sudah kadung di dalam kondisi ini, silakan hubungi saya akan coba untuk bacakan kartunya. Siapa tahu sebenarnya jalan yang terbaik adalah keluar dari lingkaran setan ini tadi. Dan jika ternyata memang itu yang harus diambil, mungkin kalian butuh keberanian. Setelah ngobrol sama saya, kita akan tunjukkan. Atau mungkin siapa tahu sebenarnya kalian bertahan di sini karena dia memang akhirnya nanti akan, ya kalau tidak si pasangannya meninggalkan atau meninggal dunia atau apa, dan punya kesempatan bersama dengan kalian. Tapi apapun itu juga, hati-hati, jangan sampai terseret oleh sebuah keinginan yang kita tidak tahu ini akan membawa kemana. Dan biasanya ini semua itu dimulai dengan meremehkan. Meremehkan itu kayak, nggak mungkin lah sama elu, nggak mungkin lah sama dia, kan dia ini beda agama, kan dia ini sudah punya anak, kan dia ini sudah menikah dan bahagia sama istrinya. Nah, dengan ini semua malah memungkinkan untuk hal itu terjadi. Dan inilah juga yang akan mendasari hubungan-hubungan seperti perbedaan agama tapi terus pacaran sampai akhirnya menikah. Terus perbedaan mungkin itu tadi keyakinan, dan terus kemudian membuat ini semua jadi sudah kadung dan susah untuk diputus. Dan kalau saya boleh ngomong di sini, hati-hati dengan meremehkan ini tadi, karena kita tidak pernah tahu. Makanya namanya juga jatuh cinta, karena kemudian dia tidak merasakan kapan dia jatuhnya, tiba-tiba sudah dalam lautan cinta. Nah, yang berikutnya, ini semua tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi kalau saya kira, sering ketemuan di sebuah tempat, diulang-ulang secara bersamaan, menimbulkan sebuah kenyamanan. Kenyamanan terhadap siapa? Pertama si wanita. Laki-laki ini biasanya melihat karena kecantikan. Nah, mungkin dia seorang beauty vlogger, terlihat lebih cantik dari kenyataannya, selalu membayangkan kalau dia nanti akan seperti apa. Saya nggak ngomongin ini perumpamaan ya. Nah, sedangkan sang wanita ini tadi mencari kenyamanan yang dia tidak dapatkan di tempat yang lainnya. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang memang, ya kalau saya pikir sih nggak seharusnya. Nah, kembali lagi, saya di sini tidak mengasosiasikan, tetapi saya mengatakan ini adalah sesuatu yang bisa terjadi kepada kalian. Dan harus hati-hati jika ternyata ini sudah dilakukan, konsekuensi itu harus tetap dijalani. Maka daripada itu, ini harus memerlukan sebuah tindakan dan ketegasan yang kuat untuk bisa menstop dan menghentikan ini semua jika tidak ingin konsekuensinya ini akan semakin jauh dan mengenai yaitu tadi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Yang paling mudah di sini adalah hitung untung ruginya. Nah, apakah nanti mau meninggalkan keluarga ini, meninggalkan anak, membiarkan anak ini broken home dengan apa yang sudah dipilih ini tadi? Jangan-jangan ini semua hanyalah sebuah ilusi semata, bahwa semua pria dan semua wanita itu pada dasarnya akan sama. Dan kalaupun ternyata, wanita merasa pria ini lebih mengerti, lebih care, lebih sebagainya. Percayalah, saya seorang pria umur 44 tahun mengatakan bahwa pria kalau ada maunya, dia akan mau melakukan apapun. Dan kalau nanti sudah menikah, nah sebenarnya itulah yang akan kalian lihat nanti. Maka daripada itu, kalau ternyata dia sudah meninggalkan wanita itu, apa jaminannya akan setia denganmu? Jadi kalau boleh saya katakan lagi, hati-hati sekali dengan mulut para pria ini tadi, dan harus hati-hati memutuskan. Yang paling betul di sini adalah coba untuk sudahi dulu.
Jadi pastikan dia ini kalau memang ternyata memiliki pasangan, pisah dulu sama pasangannya. Jangan sampai kalian hadir sebagai seorang wanita yang akan mengambil seorang pria dari keluarga yang bahagia ini tadi. Nah, jika kalian menginginkan ini, kalian juga tidak ingin dong pria kalian direbut oleh wanita yang lainnya. Maka ini adalah satu hal yang ya kalau saya bilang resiprokal harus kita mau melakukan. Jika kita tidak ingin tertimpa oleh hal itu tadi, maka lakukan ini, dan kalau sudah terjebak dari situ segera hentikan lingkarannya ini tadi. Dan yang akhirnya kita dengar adalah sesuatu yang kalau saya bilang ini indah sih. Kalau seandainya jadi Mbak Lydia Kando ini bilang kalau Kenang ini nggak akan meninggalkan istrinya, tidak akan menceraikan. Dan mungkin saja dia masih akan melanjutkan pernikahannya. Dan kalau memang ini terjadi, saya cuma bisa bicara ya berbesar hati jika memang terjadi ya. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan ya, people do make mistakes. Jadi kalau menurut saya sih ini kesalahan yang ya kalau memang mengakui salah tidak diulangi lagi. Tuhan aja berikan kesempatan, kenapa manusia tidak? Dan banyak juga klien saya, pasien saya yang datang menanyakan apakah saya harus melanjutkan pernikahan ini karena suami saya ternyata selingkuh, istri saya ternyata ini. Silakan ngobrol dengan saya, kita akan bukakan kartunya. Dan ingat, coba hitung untung dan ruginya. Perjalanan kalian dari titik awal hingga saat ini. Kalau perselingkuhan ini terjadi cuma berapa saat di rentang waktu yang lebih panjang bahagianya, mengapa harus menyerah dengan sebuah kesalahan kecil yang seharusnya ini bisa untuk diperbaiki di masa depannya. Tapi ya balik lagi, prianya tidak ingin menceraikan, tapi apakah sang wanita ini bisa hidup dengan kenyataan bahwa ya dia pernah melakukan ini. Tapi harapannya ini bisa terjadi, dan kalaupun ternyata tidak bisa ya hubungi nomor di bawah ini. Yuk kita akan ngobrol, dan kalau saya kira di sini ya kembali lagi ke ini tadi. Tapi kembali lagi kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua, keluarganya dan semuanya. Juga doa saya untuk kalian semua yang tertimpa masalah ini, silahkan hubungi. Dan kalaupun ternyata sampai di masalah ini dan harus diselesaikan, ingat jangan berjanji di saat senang dan jangan membuat keputusan di saat marah. Apapun itu pikirkan baik-baik, hitung untung ruginya, dan mari kita lalui bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.